Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima dari kelas 11 TKJ Putra. Ada kabel magnetik dan yang pertama-tama ini kabelnya colokin berjalan dan terkirim. Nah, screenshot kabelnya di bawah sini. Kita colokin juga. Oke. Kalau kolom ini tinggal berarti udah berjalan ke sana kan? Udah. Bapak nggak ada berupa laporan. Oke. Kemudian kabel landing ini kita colokin ke laptop. Nah ini kabel internet pasang ke internetnya. Nah ini di nomor 1 sudah nyala. Nah kemudian kabel yang satunya dicolokin juga ke nah kemudian yang satunya juga yang ujungnya kita colokin ke yang kedua. Nah jika sudah dia akan hidup di sini. Nah setelah kita sambungin kabel. Nah selanjutnya itu kita melakukan konfigurasinya di Winbox. Halo semuanya, di sini saya akan membuat prakteknya. Pertama-tama kita masuk ke Winbox terlebih dahulu, lalu kita ke yang namanya neckboard. Nah setelah itu kita klik 2 kali, baru kita konekin. Oh pertama-tama kita hapus dulu passwordnya, lalu kita klik mikrotipnya, lalu kita konekin. Nah di sini di bagian ini kita skip aja ya teman-teman. Nah kita masuk ke langkah-langkah awalnya. Yang pertama kita masuk ke menu sistem. Kita setelah dari menu sistem kita ke kita ke identik, lalu kita ubah menjadi nama kita sendiri. Nah kita klik apply, lalu kita okekan. Setelah itu masuk ke menu interface. Sore dia. Bujet. Kita masuk ke interface, lalu Ethernetnya kita klik 2 kali. Nah yang Ethernet pertama kita bikin garis bawah, lalu kita buat menjadi Ethernet garis bawah internet. Kita klik apply, lalu oke. Nah kita lakukan juga pada Ethernet 2. Nah di sini kami praktek cuman ngambil di Ethernet 1 dan Ethernet 2. Nah Ethernet 2 kita ganti juga menjadi Ethernet 1. Lalu klik apply, lalu oke. Nah kemudian masuk ke menu IP. Lalu ke DNS. Nah muncul menu DNS setting. Nah lalu servernya kita isi menjadi 8.8.8.8 dan klik bawahnya supaya tercadangkan. Nah guys kita dicobain tadi pagi. Nanti pagi yang rekrutasinya itu. Apa kan ada dalamnya itu. Nah ini kita ubah jadi 8.8.4.4. Nah setelah itu
setelah kita isi, lalu klik apply, lalu kita oke-kan. Nah, kemudian itu kita masuk ke menu IP DHCP client. Nah, setelah itu kita udah klik DHCP client, kita klik menu tambah. Nanti muncul menu new DHCP client, pilih interface. Pertama, lalu pilih apply, lalu klik OK. Nah, kita tambahin lagi, kita ubah menjadi Ethernet 2 LAN, kita klik apply, lalu OK. Nah, di sini mungkin ada kesalahan guys, kita cuman pakai Ethernet pertama aja, lalu di sini kita masuk ke new terminal. Itu setelah bound itu jaringannya sudah tersambung, lalu kita di sini mau nge-pin. Nah, di sini saya bikin passwordnya tanggal lahir saya, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Lalu enter, lalu di sini kita tulis ping google.com ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita enter. Nah, ini setelah kita ping Google tadi, nah tampilannya akan seperti ini, TTL time. Ini menandakan kalau misalnya kita IP kita sudah ada. Nah, setelah itu masuk ke menu IP, pilih firewall, lalu pilih menu NAT yang ini teman-teman, lalu kita klik plus. Nah, muncul nih kan seperti ini. Nah, awalannya kita tap dulu general, lalu ini kita ganti menjadi SRC NAT. Nah, kemudian yang di sininya out yang interface-nya itu kita pilih menjadi internet 1. Lalu kita masuk ke tab action, kita ganti menjadi masquerade. Nah, setelah itu kita apply, lalu klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke menu IP. Lalu kita pilih address yang ini ya teman-teman, lalu otomatis kepilih Ethernet 1, lalu kita klik yang tanda plus di sini ya teman-teman. Nah, addressnya ini kita ganti seperti contohnya 10.10.1/224. Nah, setelah itu kita ini di interface-nya kita pilih Ethernet yang spasi yang internetnya teman-teman, lalu klik apply, lalu klik OK, lalu kita tambahin lagi. Nah, kita ganti lagi menjadi 20.20.1/24. Nah, di sini ether 2 LAN, lalu klik apply, lalu klik
Nah, kemudian setelah itu sudah jadi seperti ini, kita ke menu IP, lalu ke DHCP server, lalu pilih DHCP Store yang ini ya teman-teman. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Setelah interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Klik next. Nah, di sini kita klik next terusnya. Dan di sini stop hash complete successful. Nggak perlu lagi yang namanya ganti password. Nah, kita langsung skip aja yang ini. Lalu kita ke browser. Kita klik YouTube. Ini mengecek kalau misalnya jaringannya itu benar-benar sudah ada, teman-teman. Nah, jadi karena di sini YouTube-nya udah masuk ke beranda seperti ini, tandanya kita berhasil masukkan jaringan. Kita di sini memastikan IP-nya itu benar atau enggak dengan cara kita tarik command prompt, ya teman-teman. Lalu kita ketik IP config. Nah, lalu setelah itu kita enter. Nah, karena kami di sini cuma memakai dua, Ethernet 1 dan Ethernet 2. Nah, di sini Ethernet 2-nya sudah bisa. Setelah ini kita ke new terminal, lalu kita ketik export file. Terus kita bikin namanya configure MikroTik. Setelah ini lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita tutup. Nah, lalu kita ke file. Nah, ini kita masukkan ke file yang udah kita sediain. Nah, nanti di sini di close, lalu ke new terminal, lalu di sini kita klik import config. Spasi config. Lalu kita bikin sama dengannya. Lalu namanya di sini akan aku buat configure MikroTik. MikroTik RSC. Nah, lalu di sini kita enter. Terus kita close. Lalu kita pergi ke file. Kita cari file yang mudah kita buat. Ini kan? Nah, di sini kita untuk nge-backup. Nah, ini kan kita filenya yang pertama ini, kita klik, lalu kita backup. Nah, kita bikin namanya konfigurasi MikroTik. Nah, di sini saya bikin passwordnya.
lalu setelah kita ganti namanya menjadi konfigurasi mikrotik dan kita buat passwordnya. Nah, ini kita nyalain lalu kita backup. Nah, lalu filenya itu kita masukin di dalam sini. Lalu setelah konfigurasi ini kan kita backup. Nah, lalu setelah kita klik, kita restore. Nah, lalu kita masukin passwordnya, tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir kita. Lalu kita klik restore. Kemudian kita di sini tunggu, nanti akan ada tampilannya. Ada kepencetnya di sini. Nah, di sini kita akan menjadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini file yang tadi yang kita restore maupun kita backup. Nah, di sini ini udah nggak ada lagi. Nah, kemudian setelah itu kita close dan kita reset. Maksudnya gimana? Nah, kita masuk ke sistem, kita reset konfigurasi. Di sini kita no default konfigurasi, don't not backup. Nah, kemudian kita reset. Kita di sini tinggal nunggu reset.